Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat yang ada di rumah atau di luar rumah. Kiranya kesetiaan beribadah membuat kita menjadi orang-orang yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemberita firman Tuhan saat ini adalah Penatua Marji Anakota Halatu. Sebelum kita masuk dalam ibadah, dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Dalam persekutuan umat percaya, kita patut saling mendukung dan menopang serta memelihara keutuhan dan kelangsungan kehidupan bersama. Ketika permasalahan menerpa, serahkanlah seluruhnya kepada Allah, Sang Raja, dan dengan tekun kita bekerja sama menyelesaikannya. Dengan rasa syukur atas penyertaan Allah dalam persekutuan kita, serta kasih sayangnya yang mengangkat seluruh persoalan kehidupan kita, marilah kita datang beribadah kepadanya. Kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 2, Tabu Gendang. Mari jemaat kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih kalau kami ada di ibadah keluarga di malam hari ini. Tuhan tolong berkati pelayan firman Penatua Marji Anakota Halatu, berkati pemusik, pemandu lagu, dan kami semua yang melayani saat ini. Tuhan tolong berkati juga perangkat laptop, handphone yang kami pakai, internet yang kami gunakan, sinyal, biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik, dan biarlah ibadah ini hanya kami berikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mazmur pujian yang akan kita ucapkan berbalasan, Mazmur 108 ayat 2 sampai dengan 4. Hatiku siap, ya Allah. Aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Jemaat dipersilakan duduk. Kita memuji Tuhan sebelum masuk dalam pelayanan firman Tuhan, Kidung Jemaat 292 bait yang ketiga, Tabu Gendang. Puji terus Yang Maha Kudus,
Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi yang berada di rumah, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Dengan kerendahan hati kami datang kepadamu ya Tuhan, dalam kerinduan untuk beribadah bersama. Tapi Tuhan, Engkau masih memberikan lagi kami waktu dan kesempatan untuk melakukan ibadah secara streaming. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami akan mengambil bagian dalam ibadah keluarga bersama dengan jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan, Engkau saja yang hadir bersama dengan kami dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini juga kami kembali akan disapa oleh firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus. Sehingga ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu ini Tuhan, kami semakin mengerti lagi akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus Tuhan, kami dapat memberlakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Terpuji nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Amsal 4. Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6. Saya undang Bapak Ibu yang berada di rumah untuk kita berdiri bersama. Amsal 4 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6 yang mengatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah bersama keluarga masing-masing. Kita bersyukur bahwa kita semua masih diberi kesempatan meskipun dengan situasi, kondisi, pandemi, kita tetap dapat beribadah meskipun dengan streaming. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam SBU kita, bacaan malam hari ini diberi judul, kiranya hikmat selalu besertamu. Sering kita mendengar Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, orang berkata bahwa saya berhikmat atau saya tidak berhikmat. Orang itu berhikmat, orang itu tidak berhikmat. Mengapa seringkali kita masih menyaksikan di media sosial atau di media-media elektronik orang-orang yang kita lihat begitu pintar, yang punya pendidikan tinggi, mereka yang sukses, punya jabatan, tapi masih melakukan hal-hal yang bodoh di dalam kehidupan mereka, masih melakukan hal-hal yang jahat, masih melakukan tindakan-tindakan maupun pilihan-pilihan dalam hidup mereka yang justru merugikan hidup mereka sendiri, bahkan kadang juga sampai kepada keluarganya. Orang-orang yang kita anggap terpandang, orang-orang yang mempunyai status sosial yang baik, status sosial yang bagus, punya pendidikan yang tinggi, tapi masih melakukan hal-hal yang tidak bermoral, masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Orang-orang yang sudah menganggap dirinya banyak sekali pengalaman hidup yang sudah mereka alami,
Mereka yang sudah merasa tidak muda lagi, sudah lebih matang, tapi justru kadang-kadang masih salah dalam mengambil keputusan dan bertindak di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, siapa orang yang tidak ingin pintar? Siapa orang yang tidak ingin berpendidikan tinggi? Siapa orang yang tidak ingin sukses, terpandang? Tentunya semua ingin menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang berpendidikan tinggi. Itu semua merupakan dambaan setiap orang. Tapi untuk benar-benar berhasil dengan baik, untuk benar-benar sukses, tidak hanya dengan kepintaran, tidak hanya dengan kecerdasan. Mungkin saja mereka yang pintar, mereka yang cerdas, ketika mereka berada di bangku kuliah, di bangku sekolah, mungkin mereka yang sukses di tempat pekerjaannya, tapi sebenarnya mereka tidak berhikmat karena hidupnya masih penuh dengan kesombongan, hidup masih penuh dengan tinggi hati, masih suka meremehkan orang lain, hidup penuh dengan tipu muslihat, kecongkakan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, segala hal bisa saja terjadi dalam kehidupan setiap orang, siapapun itu dia. Bisa saja dia berpendidikan tinggi, tapi dalam kehidupannya dia tidak menghasilkan apa-apa. Hidup masih dalam kegelapan, hidup masih melakukan kejahatan. Dan semua hal itu bisa saja terjadi, tapi bukan karena kita bodoh, bukan karena kita tidak mengerti, tapi kadangkala karena kita kurang berhikmat. Jangan pernah kita berpikir bahwa ketika saya berpendidikan tinggi, ketika saya punya pengalaman hidup yang banyak, ketika usia saya sudah lanjut, saya sudah banyak makan asam garam, pasti saya berhikmat. Tidak. Untuk dapat berhasil dengan baik, untuk dapat hidup dijauhkan dari hal-hal yang jahat, tingkah laku yang tidak baik, kita pasti harus memiliki apa yang disebut dengan hikmat. Dan dalam Amsal 2 pasal 6 dikatakan bahwa hikmat itu hanya datangnya dari Tuhan. Bahkan di dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-16 dikatakan bahwa memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga dari mendapat perak. Pengertian hikmat itu sangat luar biasa. Pengertian hikmat itu sangat luas, lebih luas dari kepintaran kita, dari kecerdasan kita, dari kekayaan yang kita miliki. Bahkan Salomo pada permulaan masa kepemimpinannya, ia pun memohon dan berdoa kepada Tuhan. Tapi ia bukan memohon dan meminta akan kekayaan. Dia tidak meminta umur panjang, dia tidak meminta segala sesuatu yang membuat hidupnya bertambah hebat, bertambah kaya. Salomo memohon dan meminta kepada Tuhan di awal pemerintahannya, kiranya Tuhan mau memberikan kepadanya hikmat. Dan Allah memberikan hikmat itu kepada Salomo. Itu bisa kita baca dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 15. Meskipun dalam perjalanan Salomo di kemudian hari, ia gagal. Ia tidak bertekun dalam menggunakan karunia yang Allah berikan. Salomo tidak mengikuti hikmat yang Allah karuniakan di dalam hidupnya. Salomo hidup tidak takut Tuhan. Hatinya menyimpang dari Allah. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan,
Malam hari ini bacaan kita juga mau berbicara tentang hikmat. Dan hikmat ini seringkali dikaitkan dengan Raja Salomo. Apa itu hikmat? Dalam bacaan kita ayat 5 dan 6 dikatakan supaya kita peroleh hikmat. Karena kita peroleh hikmat, kita akan memperoleh pengertian. Dan di dalam ayatnya yang ke-6 juga dikatakan jangan sampai kita meninggalkan hikmat itu. Karena ia yang akan memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Berbicara tentang hikmat. Kalau kita mengikuti ibadah minggu yang sebelumnya lagi, 2 minggu yang lalu, pelayan firman pun sudah menyampaikan apa itu hikmat. Ada beberapa hal yang bisa disampaikan, di mana hikmat itu sendiri berasal dari bahasa Yunani Sophia. Dan Sophia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi wisdom yang artinya kebijaksanaan, berasal dari kata bijaksana. Hikmat ini adalah kemampuan atau keterampilan seseorang yang dapat melakukan atau mengerjakan sesuatu karya seni. Suatu pekerjaan yang dapat dilakukan dengan baik, dengan indah. Dan kalau kita bandingkan dengan Keluaran 31 ayat 3, maka hikmat itu adalah orang yang diberikan keahlian dan pengertian sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Jadi apabila karunia yang diberikan itu dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan karunia itu dengan baik, menggunakan karunia yang Allah berikan itu dengan tepat dan baik, orang itu bisa kita sebut orang yang memiliki hikmat. Hal berikut hikmat juga boleh dikatakan bahwa kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk menimbang, mengatasi, memutuskan perkara-perkara, masalah-masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Hikmat ini mendorong kita untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Hikmat juga mendorong kita untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah dari sudut pandang Allah. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bisa kita bayangkan ketika kita tidak berhikmat dan ketika persoalan hidup, pergumulan hidup datang silih berganti dalam kehidupan kita. Ketika kita juga harus menghadapi, mendampingi, mendidik anak-anak kita dengan berbagai pergumulan. Ketika kita tidak berhikmat, kita menjadi putus asa. Kita tidak kuat. Tetapi ketika kita berhikmat, apapun pergumulan, apapun persoalan yang kita hadapi, seberat apapun itu, pasti kita akan mampu menghadapi dan mengatasinya dengan baik. Salomo pun diberikan hikmat oleh Allah ketika ia dalam masa pemerintahan untuk dapat menimbang, untuk dapat memutuskan setiap perkara-perkara di hadapan umat Israel. Dan ia melakukannya seturut kehendak Allah. Hikmat juga merupakan cara pandang, cara hidup yang benar secara moral. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seseorang yang memiliki hikmat, dia pasti ingin hidup yang benar, hidup yang baik, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan secara moral yang baik. Pasti ia akan dapat mengendalikan dirinya, ia dapat menguasai dirinya
dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ia mau hidup selalu seturut dengan apa yang Tuhan mau. Ia mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan dirinya. Dan hikmat juga adalah cara pandang, pola pikir yang sesuai dengan pola pikir Allah. Orang yang berhikmat pasti akan memandang segala sesuatu, segala persoalan dalam kehidupan ini dari sudut pandang Allah. Ia selalu berpikir secara positif. Ia selalu berpikir apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Itulah kalau hikmat dengan cara pandang dan pola pikir Allah. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, menjalani hidup di dunia ini, maka memiliki hikmat adalah hal yang terpenting yang harus kita miliki. Apapun juga yang ada kita miliki, maka hikmat lebih penting dari segalanya. Karena dengan hikmat kita mempunyai kemampuan untuk mengatasi segala permasalahan di dalam hidup ini. Kita dapat menghadapi masalah-masalah yang datang di hadapan kita. Kita dapat mengatasi setiap masalah itu dengan baik dan tepat. Dengan hikmat, kita mampu berpikir secara benar sesuai dengan pola pikir yang Allah kehendaki. Dengan hikmat, kita juga mau belajar untuk hidup sesuai dengan rencana Allah. Hidup dengan standar-standar yang baik. Hidup dengan standar yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan dengan hikmat juga kita tahu karunia yang Allah berikan itu harus kita pakai dengan baik, dengan benar dan bertanggung jawab. Hikmat juga mengajar kita supaya dapat bersikap bijaksana untuk dapat mempertimbangkan dan memutuskan hal-hal yang benar dan yang salah dalam kehidupan kita. Kitab Amsal mau katakan buat kita bahwa kalau kita mau hidup bahagia, kalau kita mau hidup tenang, penuhilah kehidupan kita dengan hikmat Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bahkan di dalam bacaan kita Amsal pasal 4 ini, mau mengajak kita semua dengan sungguh-sungguh, mau mengajak kita dengan benar-benar, mari kita mau mempelajari dan mencari hikmat itu. Di mana ayat 5 katakan dengan memperoleh hikmat, kita akan memperoleh pengertian yang benar untuk hidup yang kita jalani. Sebagai orang tua juga kita diberi hikmat. Kita harus memiliki hikmat ketika kita mendampingi anak-anak kita, ketika kita mendidik anak-anak kita. Kita juga harus mempersiapkan anak-anak kita untuk menempuh kehidupan mereka di masa depan. Mereka juga harus tahu bagaimana membedakan yang baik dan yang jahat. Bagaimana membedakan yang benar dan salah di dalam kehidupan mereka yang akan datang. Sama seperti Daud yang mempersiapkan Salomo untuk menjadi raja, maka kita juga sebagai orang tua harus mempersiapkan anak-anak kita, harus mengajari anak-anak kita tentang hidup yang benar. Kita harus mempersiapkan iman anak-anak kita supaya mereka jangan sampai meninggalkan hikmat itu, meninggalkan sang pemberi hikmat itu. Seperti ayat 6 katakan, jangan meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Orang yang tidak meninggalkan hikmat dan terus mengasihi, hidupnya akan dipelihara oleh sang sumber hikmat, yaitu Allah sendiri. Ketika hikmat itu terus berada dan menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan kita terus mengasihinya,
dengan setia, maka Allah, sang sumber hikmat itu, akan memelihara, menjaga, dan mengasihi hidup kita juga yang tetap berpegang padanya. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaan buat kita, bagaimana supaya kita bisa hidup berhikmat? Bagaimana supaya kita menjadi orang berhikmat? Kita bisa menjadi bijaksana dalam kehidupan kita sehari-hari. Amsal 9 ayat 10 mau katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita menghormati Tuhan. Rasa hormat kepada Tuhan akan menjauhkan kita dari segala bentuk kejahatan di dalam kehidupan ini. Dalam Alkitab ada Henokh, ada Nuh, ada Ayub. Mereka dapat menjauhi kejahatan bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka luar biasa. Mereka dapat menjauhi kejahatan karena mereka punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mereka punya rasa hormat yang luar biasa kepada Allah. Mereka mempunyai rasa takut kepada Allah, sehingga walaupun orang-orang yang berada sekelilingnya berbuat jahat, mereka tetap dapat berkata tidak untuk kejahatan itu. Inilah yang disebut takut akan Tuhan. Daniel, dia lebih menghormati Allah, ia lebih takut kepada Allah daripada kepada Raja Nebukadnezar. Ia memilih menghormati Allah dari segala-galanya dan menolak untuk menajiskan dirinya dengan santapan raja dan juga anggur yang diminum. Kita bisa lihat dalam Daniel 1 ayat 8. Dan apa yang Daniel terima? Allah mengaruniakannya hikmat. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, di saat kita memilih untuk menghormati Allah, untuk takut akan Allah, mampu menolak kejahatan demi kejahatan, maka kita akan mendapat upah. Upah yang Allah memberi, upah dari Allah, Ia akan memberi kita hikmat. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hal berikut untuk memperoleh hikmat, kita juga harus membiasakan diri untuk selalu dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, menyediakan waktu setiap saat untuk menyembah dalam doa-doa dan pujian kepada Tuhan. Biasakan diri untuk selalu karib dengan Tuhan, datang kepada Tuhan setiap saat. Daniel dalam kehidupannya, ia memuji, ia berdoa, dia berlutut kepada Tuhan setiap hari, bahkan sehari 3 kali. Dan Allah memberikan dia hikmat. Sehingga Daniel menjadi pandai, ia menjadi 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang berilmu. Daniel 1 ayat 20. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, untuk memperoleh hikmat juga kita harus siap sedia untuk dididik. Kita harus bersedia untuk dibentuk melalui firman Allah dengan membaca dan merenungkan firman itu siang dan malam. Daud mempelajari firman Allah. Dia merenungkan firman Allah itu setiap waktu dan menjadikannya gaya hidup. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab yang memberitahukan kepada kita akan kehidupan ini. Bagaimana kehidupan ini akan berjalan, apa yang harus dihindari, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita jadi tahu, kita semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, sehingga hidup kita tidak tersesat. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dengan kita mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, kita pun dapat bertindak dengan hikmat dan bijaksana. Ketika kita mau berhikmat,
kita mau hidup takut Tuhan. Kita mau selalu menjalin hubungan yang karib dengan Tuhan. Kita selalu mau dibentuk melalui firman Tuhan, sehingga kita pun akan disebut orang-orang berhikmat. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melihat situasi, bagaimana kondisi situasi dunia pada akhir-akhir ini, maka sungguh kita sangat membutuhkan hikmat itu. Kita sangat membutuhkan hikmat dari Tuhan, bukan hikmat dari manusia, untuk kita menjalani kehidupan ini. Hikmat itu harus terus menjadi bagian dalam kehidupan kita, sehingga kita terhindar dari segala bentuk ketidakbenaran. Banyak sekali orang-orang, kalau kita lihat dalam situasi-situasi saat ini, mulai khawatir, mulai bimbang, mulai takut dengan kehidupan yang harus dijalani. Apa yang akan terjadi di hari esok? Kehidupan makin sulit. Bahkan kita pun bertanya-tanya kapan pandemi ini akan berakhir. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kenapa? Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus bimbang? Kenapa kita tidak fokus saja kepada Allah? Kenapa kita harus takut kepada keadaan yang terjadi? Kenapa kita tidak takut kepada Tuhan saja yang memberi pengertian, pengetahuan, akal budi kepada kita untuk kita dapat bertindak dan bersikap mengatasi pergumulan hidup? Kenapa kita tidak meminta hikmat dari Tuhan supaya kita mengerti, supaya kita memahami apa yang terjadi, supaya kita tahu maksud Tuhan di balik setiap peristiwa yang terjadi? Mari Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kita harus terus mengisi kehidupan kita dengan iman percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap hidup takut Tuhan. Kita harus tetap melengkapi hidup kita dengan terus bersandar kepada Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang melebihi segala-galanya. Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Ia lebih besar dari apa yang ada di dunia. Ia lebih besar dari apa yang kita miliki. Dan dengan kita tetap berfokus kepada Tuhan, kita pasti akan selalu bisa menyembah dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Salomo saja mengajarkan kita supaya memiliki hikmat itu dari Tuhan. Jangan sampai kita tinggalkan hikmat itu, supaya kehidupan kita akan tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Meskipun dalam situasi dan kondisi yang berat sekalipun, kita tidak menjadi orang lemah. Kita tidak menjadi orang yang putus asa. Karena hikmat itu lebih besar dari segala yang ada. Ia lebih berharga dari apapun yang ada di dunia. Untuk itu firman Tuhan malam hari ini mengajak kita, mari kita sama-sama renungkan firman yang Tuhan sampaikan ini, bahwa kalau kita berhikmat, kalau saya berhikmat, maka saya mampu. Saya dapat melakukan berbagai hal dalam kehidupan ini. Saya mampu menjalani kehidupan ini dengan baik. Saya mampu melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki, karena saya tidak perlu takut, ada Tuhan selalu yang bersama dengan saya. Mari Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kita maknai hidup kita ini dengan selalu berserah diri dan takut akan Tuhan, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang berhikmat dan penuh dengan kebijaksanaan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, supaya kita boleh melangkah, menjalani kehidupan kita ke depan dengan tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Kita mengaminkan firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 63 bait 1 dan 2. Firman-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kalau pada malam hari ini kami kembali sudah dikuatkan melalui firman Tuhan. Kami sudah boleh menikmati kembali kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami untuk senantiasa hidup takut Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, dan senantiasa mau dibentuk melalui firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus berjalan dalam kehidupan kami dengan hikmat yang Tuhan berikan, sehingga dalam sepanjang kehidupan kami tahu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami mau hidup yang baik dan benar, dijauhkan dari segala macam kejahatan, dijauhkan dari segala macam kesombongan, kecongkakan, tapi biarlah kami hidup dengan rendah hati, kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, kami terus diperbaharui, kami terus dimampukan untuk dalam menjalani kehidupan ini. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Kami mampu menghadapi semua persoalan dalam hidup ini karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Hanya karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan dalam hidup kami. Hikmat yang selalu berada dalam hidup kami ini, biarlah kami terus tanamkan untuk selalu menjadi orang-orang yang berhikmat. Bapa dalam surga, di dalam doa kami pada malam hari ini, kami mau berdoa bagi seluruh jemaat Erene, keluarga lepas keluarga yang berada di sektor masing-masing, yang boleh Tuhan tetap jaga pelihara, yang malam hari ini juga Tuhan memberikan waktu dan kesempatan mereka boleh mengambil bagian dalam persekutuan keluarga. Meskipun kami tidak dapat bersama-sama berkumpul secara tatap muka, tapi tidak menghalangi kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami dapat diberikan waktu kesempatan juga beribadah secara streaming dan tidak mengurangi
rasa hormat kami kepadamu ya Bapa. Tuhan jaga keluarga-keluarga, lepas keluarga di sektor masing-masing dengan pergumulan mereka. Tuhan pelihara, Tuhan sertai mereka. Tuhan mau mendengar seru doa mereka setiap hari. Apapun yang menjadi pergumulannya, biarlah Tuhan Engkau yang menjawab sesuai dengan waktu yang tepat. Berdoa bagi keluarga yang mungkin karena situasi kondisi pandemi ini harus tetap berada di rumah. Biarlah mereka pun menikmati sukacita yang dari Tuhan. Mereka bisa berkumpul bersama dengan keluarga masing-masing. Mereka mau melihat sungguh besar Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati juga mereka yang karena pekerjaan dan harus keluar dari rumah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan juga sertai, Tuhan berkati, Tuhan jaga. Sehingga ketika mereka menjalankan tugas tanggung jawabnya, mereka pun dalam perlindungan Tuhan. Mereka dijaga, dijauhkan dari segala sakit penyakit, mara bahaya dan segala kesulitan. Ya Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan mau datang kepada keluarga-keluarga di sektor masing-masing. Tuhan juga pelihara mereka yang sudah lanjut usia, anak-anak, remaja, pemuda dengan kesibukan masing-masing. Biarlah Tuhan juga yang memimpin, Tuhan yang menjadi pelindung dalam kehidupan mereka. Sehingga apapun yang mereka lakukan hari lepas hari, mereka tetap dalam lindungan Tuhan. Dan setiap pekerjaan yang mereka lakukan itu semua boleh membuahkan hasil dan memberikan hal yang positif dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan seluruh anggota keluarga yang mungkin sedang dalam keadaan sakit, karena kelemahan tubuh atau karena sakit penyakit yang lain. Tuhan tetap menjadi pendampingnya bersama keluarga-keluarga terkasih. Tuhan jaga, Tuhan berikan penghiburan, sehingga meskipun dalam tubuh yang lemah, iman percaya mereka tetap kepadamu ya Bapa. Berdoa bagi keluarga-keluarga yang mungkin terpapar dengan COVID-19 ini Tuhan. Kami juga tidak tahu, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan menyertai. Kami tidak bisa menghindar dari pandemi ini, tapi kami harus berada, kami harus berdampingan. Untuk itu Tuhan beri kami hikmat, supaya kami juga mau menjaga diri kami sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan. Biarlah kami menjaga diri kami masing-masing, supaya kami juga tetap sehat, kami tetap kuat, kami tetap dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi kegiatan-kegiatan pelayanan yang berlangsung di jemaat ini. Ibadah minggu secara live streaming, ibadah-ibadah pelkat yang tetap berlangsung secara streaming. Biarlah itu semua tetap berlangsung dengan baik dalam penyertaan-Mu Bapa, sehingga jemaat-jemaat yang berada di rumah boleh terberkati. Mereka pun boleh penuh dengan sukacita, selalu disampaikan firman yang senantiasa menguatkan mereka. Kami berdoa bagi kegiatan pemilihan dari pelkat-pelkat, dari ke-6 pelkat yang berlangsung mulai dari sektor sampai dengan tingkat jemaat pengurus inti. Biarlah semua proses pemilihan ini boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan hikmat dari Tuhan, boleh berjalan dengan takut akan Tuhan. Tuhan yang memilih para anggota-anggota pelkat, pengurus-pengurus pelkat. Dan ketika Tuhan yang memilih, Tuhan juga melengkapi dan Tuhan juga yang menyempurnakan pelayanan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa bagi seluruh presbiter
yang ada di Jemaat Erene, di semua sektor. Tuhan juga jaga dan pelihara mereka, kehidupan mereka, tugas dan tanggung jawab mereka. Supaya meskipun dalam situasi pandemi ini tidak menghalangi mereka untuk menjalani tugas dan tanggung jawab dengan baik, dengan tetap berharap dan tetap mengandalkan Tuhan. Tak lupa kami mendoakan seluruh karyawan gereja yang juga harus bertugas menjalankan tanggung jawab. Biarlah Tuhan jaga dan pelihara mereka semuanya, supaya tugas tanggung jawab yang dipercayakan itu dapat dijalankan dengan baik. Baik koster, keamanan, mereka di bagian administrasi kasir semua berjalan dengan baik dan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara yang sampai pada saat ini Tuhan semakin meningkat lagi akan penularan dari COVID-19. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan Engkau beri hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin negara ini, dari presiden, para menteri, TNI, Polri, sampai para pejabat yang berada di daerah-daerah. Oh Tuhan, tolong mereka yang bekerja pagi, siang, malam untuk mengemban tugas dan tanggung jawab ini. Biarlah segala keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang harus mereka ambil, itu semua mereka ambil berdasarkan takut akan Tuhan. Dan biarlah segala keberadaan dari bangsa dan negara ini boleh berjalan dengan tenang dan aman, dijauhkan dari segala kejahatan-kejahatan. Tuhan jaga mereka yang mungkin karena mengalami dampak COVID ini sehingga harus mengalami kesulitan hidup. Kami percaya Bapa, Tuhan yang akan melengkapi, Tuhan yang akan memberikan yang terbaik. Bapa dalam surga, kami mau berdoa juga bagi seluruh tim pemusik, seluruh tim Inforkom yang tiada henti-hentinya ikut mendukung, ikut terlibat demi terlaksananya kegiatan pelayanan, ibadah-ibadah yang berlangsung setiap minggu, baik secara streaming maupun online. Tuhan tolong mereka semuanya. Tuhan jaga mereka, Tuhan beri hati yang penuh sukacita, berikan mereka juga hikmat Tuhan. Sehingga di dalam tugas tanggung jawab yang mereka lakukan, mereka selalu disertai Tuhan, mereka selalu diberkati Tuhan. Bahkan keluarga-keluarga mereka juga boleh menopang dan mendukung mereka. Bapa dalam surga, hari-hari kami ke depan dengan segala pergumulan hidup kami, apa yang akan terjadi ke depan, kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah yang menjadi perlindungan kami. Biarlah hidup kami terus dalam kendali Tuhan. Ya Bapa dalam surga, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang mungkin kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja melalui pikiran, tutur kata, dan sikap hidup kami. Tuhan tolong dan Tuhan mau mengampuni kami. Dan kiranya Engkau Bapa mau mendengarkan doa yang kami naikkan ini. Dan biarlah doa ini boleh Engkau sempurnakan melalui doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datangkanlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Jemaat 288 bait 1 dan 2, Mari Puji Raja Sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu, serta urapi majelis umat agar mengelola dan menggunakannya sesuai dengan hikmat-Mu. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menjalani kehidupan kita dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman di kehidupan kita sehari-hari. Kita menyanyi dari Gita Bakti 245 bait 1 dan 2. Walau aku cemas, ku
Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya tinggal tetap dalam keluarga masing-masing, dalam kehidupan hari lepas hari, dari sekarang sampai selamanya.